kapan kita mengakui ya perlengkapan ya atau biaya ya atau uang yang kita keluarkan untuk memperoleh perlengkapan ini ya diakui sebagai beban. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Puji Tuhan. Baik. Berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah yang sama di pengantar akuntansi 2. Baik ya. Kita masuk kepada materi yang berkaitan dengan kas kecil. Ya. Kita masuk kepada yang kedua adalah yang berkaitan dengan ya bagaimana kalau misalnya kita tadi melakukan pengisian kembali gitu kan ya. Melakukan pengisian kembali. Ya. Nah, kembali lagi ya. Harus ingat lagi. Ya. Pada tadi apa? Pengendalian internal untuk dana kas kecil, ingat lagi. Di poin terakhir dia katakan apa? Pada saat kita melakukan pengisian kembali, maka kita harus mendebitkan semua akun-akun apa? Akun-akun pembayaran. Kita akan lihat dan kita buktikan dengan ilustrasi ini. Ya, kita perhatikan bersama pada akhir bulan Agustus, catatan kas kecil mengindikasikan, saya ulangi kembali, ya, pada akhir Agustus, catatan kas kecil itu mengindikasikan pengeluaran untuk pos-pos, yaitu perlengkapan kantor itu adalah 1.500.000. Habis itu terkait dengan perangko ya, termasuk ke dalam perlengkapan kantor. Sebesar berapa? 250. Habis itu perlengkapan toko ya. Ini toko ya, bukan tok ya. Maafkan saya karena salah ketik ya. Perlengkapan tokonya adalah 1.250.000 dan beban administrasi lainnya adalah sebesar 150. Ya, 1.150.000 ya. Untuk perlengkapan lain-lainnya itu adalah sebesar 150. Ya. Nah, bagaimana ya kita mencatat atas transaksi ini? Ya. Yang dimana tadi apa dia katakan apa? Catatan kas kecil mengindikasikan pengeluaran pos-pos. Yang pertama adalah perlengkapan kantor 1.500.000. Habis itu adalah perangko 250. Ya, perlengkapan toko 1.250.000 dan beban administrasi lainnya adalah 150. Nah, untuk mencatat atas pengeluaran kas kecil ini ya, maka kita akan mendebit semua. Oke, saya ulangi kembali, mendebit semua akun-akun pembayaran. Yaitu mulai dari perlengkapan kantor, perangko, perlengkapan toko, dan juga beban administrasi. Ya. Sehingga catatan akuntansi atas transaksi ini adalah akan seperti ini.
Ya. Yang pertama adalah mendebet perlengkapan kantor sebesar 1.750.000. Habis itu adalah perlengkapan toko sebesar 1.250.000. Beban administrasi ya rupa-rupa sebesar 150.000 dan mengkredit kas sebesar 3.150.000. Nah, lalu pertanyaannya gini, teman-teman. Ya, pertanyaannya gini, ya. Apa yang membuat, karena tadi dikatakan apa? Ya, pada saat pengisian kembali kas kecil itu adalah mendebet semua akun-akun pembayaran. Nah, dalam hal ini adalah ya sudah mengidentifikasi yang terkait dengan pengeluaran untuk perlengkapan kantor, perangko, ya, dan perlengkapan toko. Nah, pada saat kita mencatat, kenapa ya perlengkapan kantor itu bukan termasuk beban? Ya. Kenapa bukan gitu kan ya? Beban perlengkapan kantor, beban perlengkapan toko. Ayo. Kenapa? Karena masih memiliki nilai manfaat, Pak. Siap, mantap. Ya. Karena perlengkapan kantor dan perlengkapan toko itu ya masih memiliki nilai ekonomis atau masih memiliki masa manfaat. Sehingga dia tidak termasuk di dalam apa? Di dalam kategori beban. Nah, kalau begitu ya, pada saat mengeluarkan kas ini, maka ya pada saat pengeluaran kas ini dikategorikan sebagai apa? Kalau bukan sebagai beban, maka dikategorikan sebagai apa? Aktiva. Aktiva, oke. Karena tadi dikatakan, saya ulangi kembali, ya. Karena tadi dikatakan adalah, ya, tidak termasuk beban, ya, tidak termasuk beban, karena ya masih memiliki masa manfaat. Nah, kalau begitu ya, kalau saya sedikit keluar gitu kan ya, karena dalam akuntansi itu ada dua pendekatan ya yang berkaitan dengan apa? Pengakuan atau pencatatan laba rugi misalnya, atau pengakuan piutang ataupun pengakuan utang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pikirkan ya, mengeluarkan kas ini adalah untuk mendapatkan perlengkapan kantor dan perlengkapan toko. Dan ini adalah tidak termasuk dalam kategori beban. Nah, kalau tidak termasuk dalam kategori beban, maka ya dia termasuk dalam kategori apa? Yang berhubungan dengan pengeluaran kas, ya. Yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Ingat ya, kita mengeluarkan kas, ya, itu ada dua, ya, ada dua pengakuan, ya. Mengeluarkan kas untuk ya untuk beban yang dimana ya kalau beban itu adalah langsung habis pakai ya dan tidak ada sisa yang berkaitan dengan masa manfaat. Nah, bagaimana dengan hal ini? Perlengkapan kantor ini masuk dalam kategori apa? Bebankah? Atau apa? Bebankah atau apa? Ingat, kalau beban ya, kalau beban itu adalah apa? Sesuatu yang sudah kita rasakan manfaatnya. Ya, itu beban, ya. Jadi kita sudah rasakan ini. Ya. Kita sudah rasakan manfaatnya. Maka itu dikategorikan beban. Ada satu lagi ya, ada satu lagi dalam akuntansi ya.
yang dinamakan itu adalah ya kita mengeluarkan kas ya untuk memperoleh masa manfaat dalam jangka waktu panjang. Maka pengeluaran kas ini dinamai sebagai apa? Ayo, pengeluaran kas ini dinamai sebagai apa? Pengeluaran kas untuk memperoleh perlengkapan kantor dan memperoleh perlengkapan pokok ini sebagai apa? Sebagai apa? Ayo, dan mikir gitu kan ya. Langsung dijawab. Persediaan, Pak. Persediaan, baik. Oke, terima kasih. Yang lain? Biaya, Pak. Biaya, terima kasih. Dengan siapa tadi itu? Yang menyebut biaya dengan siapa? Nurul Fadila, Pak. Pak Nurul. Oke. Yang lain? Mbak Siti katakan itu adalah sebagai persediaan. Mbak Nurul sebagai apa namanya? Nurul Fadila mengatakan itu adalah sebagai biaya. Oke. Terima kasih kepada Mbak Siti yang mengatakan adalah pengeluaran kas kecil untuk memperoleh perlengkapan ini ya dikatakan sebagai persediaan. Sedangkan Mbak Nurul Fadila dia katakan apa? Pengeluaran kas ini untuk memperoleh perlengkapan kantor dan perlengkapan toko ini adalah sebagai biaya. Ya. Ini jawabannya luar biasa, ya. Jadi yang benar adalah siapa yang benar? Semuanya benar. Ya, semuanya yang benar ya karena sudah menjawab semuanya benar, tapi yang tepat adalah Mbak Nurul Fadila. Ya, yang tepat adalah Nurul Fadila. Ya. Pengeluaran kas atas perlengkapan ini dinamai atau diakui sebagai biaya. Ya, maka teman-teman ya harus membedakan ya. Maka mulai hari ini saya tegaskan kembali, teman-teman harus bisa membedakan ya apa arti beban dan apa arti biaya. Ya, beban saya bilang, beban itu adalah sesuatu yang sudah kita rasakan manfaatnya. Ya. Biaya ya, pengeluaran kas untuk mendapatkan, saya ulangi kembali ya. Biaya adalah pengeluaran kas untuk mendapatkan aset yang memiliki masa manfaat dalam jangka panjang. Ya. Kalau disederhanakan ya, kalau kita sederhanakan adalah ya beban itu adalah sesuatu yang kita sudah makan atau sesuatu yang kita sudah konsumsikan ya. Maka ya biaya itu adalah sesuatu yang kita dapatkan tapi ya memiliki masa manfaat untuk jangka waktu yang panjang. Nah, lalu pertanyaannya adalah ya, atas pengeluaran ini ya, atas pengeluaran kas kecil ini untuk memperoleh ya perlengkapan kantor ya. Tadi dikatakan adalah sebagai biaya. Karena diakui sebagai aset yang memiliki masa manfaat untuk masa yang akan datang atau memiliki masa manfaat yang jangka panjang. Nah, pertanyaannya adalah kapankah kapan ya biaya untuk mengeluarkan pembelajaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh perlengkapan ini
akui sebagai beban. Yes. Kapan? Saya ulangi kembali ya. Pada saat kita memperoleh perlengkapan ini, maka ini kita akui sebagai biaya. Ya. Namun ya dalam jurnal itu tidak ditulis ya biaya perlengkapan. Ya, karena ini merupakan aset ya yang dimana ya yang masih memiliki atau yang masih kita rasakan manfaatnya yang di masa yang akan datang, maka ya kita akui sebagai biaya. Nah, pertanyaan tadi apa? Kapan kita mengakui ya perlengkapan ya atau biaya ya atau uang yang kita keluarkan untuk memperoleh perlengkapan ini ya diakui sebagai beban? Kapan? Akhir periode, akhir bulan. Akhir periode atau akhir bulan. Baik. Ada lagi? Harus bisa dan harus berbicara ya. Karena tidak ada fasilitas papan tulis yang bisa kalian tulis, maka mau tidak mau harus berbicara. Ya, kalau saya menyediakan papan tulis ya tinggal ngetik aja gitu kan ya. Tinggal ditulis di papan tulis. Tadi Mbak Ari ini dia katakan adalah pada akhir periode atau akhir bulan. Oke, terima kasih banyak. Satu orang lagi. Yang laki-laki. Mas Dawam Fikri. Pusing, Mas? Minum obat dulu ya. Kalau pusing, banyakin minum air putih atau minum obat. Ya, saya masih sedia air putih ya. Silakan. Satu orang lagi. Tadi Mbak Arini dia katakan apa? Pada akhir periode atau akhir bulan. Baik, terima kasih banyak. Satu orang lagi. Itu saat masa manfaatnya habis gitu. Pada saat nilai manfaat dari perlengkapan itu habis. Baik. Pada saat akhir bulan atau akhir periode atau juga pada saat ya masa manfaat perlengkapan tersebut habis. Baik. Terima kasih. Satu orang lagi dong. Berdasarkan periode akuntansi, kurang lebih 1 tahun. Berdasarkan periode akuntansi kurang lebih 1 tahun. Baik, terima kasih Mbak Siti. Yang mewakili laki-laki. Kalau tidak ada yang mewakili laki-laki ya sudah ya. Besok saya undang tutor perempuan aja ya yang memberikan materi gitu kan ya. Besok saya undang tutor perempuan ya untuk memberikan materi kepada teman-teman ya. Biar nanti yang cewek tidak perlu berbicara, yang perlu berbicara adalah cowok gitu kan ya. Setuju, Mas? Baik, selamat bergabung Mbak Firnanda. Siapa tadi itu ya? Ayo, Mas Dawam, Mas Erol, Mas Purnomo, Mas Bagus, ya ada nama Mas Bagus ya, Bagus Tri, kalau tidak salah. Ayo dong, satu orang lagi. Kalau tidak ada saya lanjut, ya. Oke ya, ingat konsepnya. Ya, saya jelaskan gini, konsepnya tadi apa? Ya, beban ya diakui sebagai beban itu ketika kita sudah merasakan manfaat. Nah, sehingga dalam hal ini untuk perlengkapan kantor dan perlengkapan toko ini tidak harus menunggu periode akuntansi selama 1 tahun, paling panjang itu tidak harus. Ya, diakui sebagai beban atau diakui sebagai beban itu pada saat akhir periode, benar yang disampaikan oleh Mbak Arinil. Ya. Diakui sebagai beban itu pada saat akhir periode akuntansi. Harus jelas ya, periode akuntansi, jangan periode aja ya, periode akuntansi.
Karena periode akuntansi itu kan menunjukkan akhir bulan ya. Ada yang periode akuntansinya itulah tanggal 30 tiap bulan atau dan sebagainya ya, tergantung perusahaan. Dia mau menentukan ya cut off-nya tanggal berapa. Ya, artinya Pak ya, diakui sebagai beban itu pada saat akhir periode. Dengan cara apa? Untuk mengakuinya, perlakuan akuntansinya bagaimana? Ya, untuk mengakui perlengkapan sebagai beban pada akhir periode, maka ya harus dilakukan satu cara, yaitu apa? Membuat jurnal penyesuaian. Desra. Ya, melakukan penyesuaian. Ya, melakukan penyesuaian agar kita mengakui ya berapa yang sudah termasuk beban untuk perlengkapan ini atau biaya yang sudah kita keluarkan ya, berapa yang sudah menjadi beban, berapa yang sudah kita rasakan manfaatnya. Tuh, ya. Jadi perlengkapan ya, pembelian aset ya, contoh pembelian aset itu misalnya pembelian pembelian kendaraan ya, pembelian gedung, pembelian peralatan, pembelian mesin, ya, itu semua adalah dikategorikan sebagai biaya. Ya. Kapan ya? Kapan kita mengakui sebagai beban atas uang yang sudah kita keluarkan di awal periode untuk memperoleh ya aset tetap ini? Yaitu pada saat akhir periode akuntansi dengan cara melakukan apa? Melakukan penyesuaian. Sehingga di akhir periode kita menentukan apa? Ingat ya, ingat kembali adalah tujuan dari melakukan penyesuaian apa? Ya. Masih ingat? Tujuan melakukan penyesuaian itu adalah untuk menentukan ya, untuk menentukan nilai yang real dari aset tetap. Ya, atau untuk menentukan nilai yang sebenarnya dari akun real pada neraca. Sehingga dilakukan apa tadi? Dilakukan penyesuaian. Ya, di mana penyesuaian itu selalu dilakukan atau dikerjakan pada saat akhir periode akuntansi. Karena apa? Di saat itu kita sudah menghitung, oh ya, berapa yang kita sudah rasakan manfaatnya selama 1 bulan ini, ya, berapa yang belum kita rasakan. Gitu. Ya. Baik, ya. Untuk kasus lain yang berkaitan dengan pengisian dana kas kecil akan saya bahas pada video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang berguna bagi sahabat-sahabat semua. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena satu subscribe dari teman-teman akan membantu perkembangan channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.